Halo Kliser, welcome back here. Dan langsung aja kali ini saya akan merangkum film Alif yang rilis September 2020, yang tentu saja menceritakan tentang perjuangan seorang gamers bernama Junwoo yang berusaha bertahan hidup dalam sebuah apartemen miliknya. Karena di luar apartemen, situasi kota sudah terjebak dengan virus, di mana setiap orang telah berubah menjadi zombie. Di tengah situasi chaos kota akan serbuan zombie, Junwoo hampir putus asa menyerah oleh keadaan dan berencana bunuh diri. Namun niat tersebut diurungkan oleh Kim Yoo Bin, seorang wanita muda yang tinggal di seberang apartemennya. Mereka berdua akhirnya kompak dan saling mendukung untuk berjuang bersama menyelamatkan diri agar mampu bertahan dan tetap hidup. Selengkapnya, inilah alur cerita film Alif. Fokus awal film, kita berkenalan dengan tokoh utama yaitu Junwoo. Dia seorang pemuda nyentrik, hobi gamers dan teknologi. Bisa dibilang update dengan gadget dan gak udik seperti pemuda tetangga kalian yang kerjaannya cuma nongkrong gak bermakna. Junwoo setiap hari sebelumnya terlihat bangun kesiangan, ya mungkin akibat ngegaming semalaman. Rutinitas pagi pun berjalan normal seperti biasa. Minum, cuci muka, dan sholat duha. Lalu balik lagi ke kursi monitornya. Ya namanya hobi, nanggung jika setengah-setengah. Rutinitas streaming gamenya tiba-tiba dikejutkan oleh temannya yang meminta dia untuk melihat berita update di televisi. Gak cukup di TV, berita akan wabah ini pun masuk melalui pesan singkat. TV 한번 켜봐. TV 저거 CG 아니야? TV가 왜? 영화 같이? 초부터 축적된 초미세먼지가 오늘 역대 최악 농도. Junwoo terdiam memasang antena mendengar kondisi tetangga kamarnya yang teriak minta bantuan karena ternyata sudah menjadi hidangan sarapan pagi zombie. Dengan segera Junwoo melihat keluar dari jendela lantai 8 apartemennya. Seketika kepanikan pun dimulai. Keadaan kota berubah menjadi chaos, semua warga pada berhamburan berlarian. Situasi kota mulai gusar, hampir separuh warga lokal di saat itu terkena pandemi virus zombie dan saling memangsa satu sama lain. Om-om memangsa om-om lain, tante-tante memangsa tante-tante, sampai kepada ibu yang memangsa anaknya. Tidak lama berselang, pintu apartemen Junwoo diketuk. Dikirainnya abang Gojek yang antar paket, tahu-taunya yang muncul adalah tetangganya yang kepanikan memaksa masuk dan meminta tinggal sementara di apartemen milik Junwoo untuk tentu saja menyelamatkan dirinya. 사목 지랄이 빨리 나. 진짜 죄송합니다. 저 아시죠? 우리 전에 봤잖아요. Namun Junwoo keberatan akan hal ini dan segera mengusirnya. Namun sedikit terlambat dikarenakan pria tersebut berubah menjadi zombie. 그럼 화장실 한 번만 못 봤어요? 정말 아무것도 몰라요? 집 밖에 경찰이랑 사람들이 난리예요. 나 밖으로만 내쫓지 말아주세요. 저기요. 난 괜찮아요. 난 그거 아니야. 아니야. 그건 뭐야? 야, 너 나가라고! 야. Karena kepanikan, Junwoo dengan cekatan berhasil mendorong sampai berhasil keluar dari pintu apartemennya. Karena nggak bisa kemana-mana, Junwoo memeriksa bekal makanan yang masih ada untuk mencoba bertahan. Dia pun mendapati pesan ibunya lewat SMS
yang saat itu tengah melakukan perjalanan keluar kota. Dan ibunya memberikan keterangan bahwa dia berada di tempat yang aman. Dia pun berpesan kepada Junwoo agar harus mampu bertahan. Meski sebenarnya dalam hati Junwoo sedikit menyesal telah mengabaikan catatan ibunya untuk berbelanja kebutuhan makanan. 장반으로 할 때 말 좀 들을 걸. Hari kedua, Junwoo membuat video pesan dirinya melalui handphone untuk dia share di sosmed jikalau ada orang yang bisa melihat dan bisa membantunya. Dia pun mencoba untuk mengamati situasi sekitar apartemennya dengan menggunakan drone miliknya. Setelah melihat informasi dari siaran berita yang menjelaskan gejala dan tanda-tanda bahaya orang yang terinfeksi virus zombie ini, dia pun tertidur sampai petang dan terbangun dikarenakan keributan yang terjadi. Lagi-lagi Junwoo menyaksikan dari balik dinding teras apartemennya, dan korban keganasan zombie berikutnya ini adalah seorang petugas polisi yang dikeroyok oleh zombie dan tak berdaya oleh keadaan. Begitupun Junwoo yang mencoba untuk menolong seadanya. Karena Junwoo berteriak, zombie depan apartemennya pun berusaha masuk mendobrak pintu apartemen Junwoo. Namun Junwoo kembali bertahan dan tertolong oleh keadaan. Hari-hari berlalu dengan kejenuhan dan kebosanan, makan, tidur, nonton tanpa aktivitas yang lain. Frustasi dan stres pun menghampiri Junwoo yang membuatnya berhalusinasi ketemu sanak familinya. 인사 좀 해라, 인사 좀. 야, 왜 그러고 서 있어? 아유. Yang lebih menjemukan karena sinyal seluler pun nggak ada sama sekali, boro-boro internet untuk menelpon atau sekedar message saja, susahnya minta ampun. 준우 괜찮대? 잘 있대? 집에 있는 거지? Karena udah nggak tahan dengan keadaan, Junwoo pun muak, marah, meronta, beranjak keluar dari apartemennya. Namun seketika ciut setelah melihat kerumunan massa zombie yang nangkring di koridor apartemen. Junwoo berusaha sembunyi dan kembali ke apartemennya. Malam harinya karena keputusasaan, Junwoo berencana gantung diri, namun niatnya terhalangi oleh gangguan sinar laser yang mengganggu konsentrasi bunuh dirinya. Ternyata laser itu berasal dari Kim Yoo Bin, dia seorang wanita yang tinggal di apartemen seberang. Junwoo pun girang dan tumbuh harapan dan menemukan kalau bukan dia sendiri saja yang masih berhasil bertahan hidup.
Mereka pun komunikasi dan janjian besok pagi tepat di jam 7. Di scenes berbeda, di pagi hari Kim Yoo Bin sudah tidak toleransi lagi dan membunuh ayahnya yang sudah berubah wujud menjadi zombie. Lalu kemudian ke jendela dan berkenalan dengan Junwoo lewat komunikasi via tablet. Kim Yoo adalah seorang gadis petualang yang hobi mendaki gunung. Begitu sangat berbeda dengan kepribadian Junwoo yang doyan dalam kamar dan jarang bergaul. Karena pada saat itu Junwoo terlambat bangun, dia pun meminta maaf kepada Kim Yoo Bin. Esoknya mereka bertemu via jendela. Karena Junwoo terlihat lapar kala itu, Kim Yoo pun berniat untuk menolong cowok yang baru dia kenal tersebut. Kim Yoo melemparkan seutas tali dengan maksud untuk mengirimkan makanan, namun gagal karena talinya nggak sampai, malah terjatuh ke bawah. Junwoo berinisiatif menggunakan drone-nya dan akhirnya berhasil. Pada saat Junwoo menikmati makan paginya, dia melihat seorang mantan pemadam kebakaran yang udah berubah menjadi zombie berusaha memanjat seutas tali tersebut. Mengetahui keadaan itu, Junwoo pun meminta Kim Yoo agar cepat menoleh ke bawah dan segera ambil tindakan. Karena kondisi yang tak terduga di waktu itu, Kim Yoo sempat terjatuh dan beberapa menit pingsan dikarenakan hantaman meja akibat tarikan tali yang kencang oleh zombie. Junwoo yang mulai bereaksi berpikir untuk mencoba menghalangi zombie ini dengan mengecohkan perhatian zombie agar tidak segera menghampiri kamar apartemen milik Kim Yoo. Sambil terus berharap agar Kim Yoo bisa segera bangkit dan sadar, tak lama usaha pengalihan Junwoo pun terhenti dikarenakan zombinya udah sampai tepat di depan pagar teras apartemen Kim Yoo. Dan fatalnya lagi karena drone milik Junwoo berhasil ditangkap oleh zombie yang ganteng ini. Untungnya Kim Yoo cepat sadar dan segera mengapak tangan si zombie yang membuatnya putus dan zombie tersebut akhirnya jatuh. Waktu bergulir, malam pun tiba. Junwoo berinisiatif untuk mencoba peruntungan dengan mencari makanan di apartemen milik tetangganya. Di sana dia menemukan keberuntungan. Selain jaket yang dia dapati, dia pun menemukan beberapa alat-alat yang berguna, salah satunya handy talkie dan juga makanan yang memadai buat bertahan. Namun sayangnya lagi-lagi zombie datang menyerang pada saat itu. Namun keberuntungan masih berada di pihak Junwoo.
Makanan yang cukup membuat Junwoo membagikan hasil jarahannya ke wanita yang baru dia kenal beberapa hari itu beserta alat komunikasinya, yang membuat mereka berdua akhirnya semakin mudah untuk berdialog satu sama lain. Mereka pun akhirnya menikmati momen berbagi cerita sambil berhayal seolah-olah lagi asik makan ramen bersama. 그렇다고 속삭일 필요는 없는데. 네가 못 그리는 것 같다 이놈아. 고마워요 맛있는 거. 잘 먹었어요. Perbincangan begitu mengasihkan, namanya juga masih baru, masih anget-angetnya. Mirip kebanyakan orang pada saat PDKT dengan gebetan. Kuping jadi anti panas hanya untuk bela-belain ngobrol dengan gebetan. Keasikan ngobrol, suara gemuruh pun terdengar. Awalnya yang mereka pikirkan hujan akan turun, namun ternyata 비록 사람 손도 자르는 사람이 높은 데는 무서워요. 있으면 안 돼요? 그 매치가 잘. 비 온다. 빨리 물 받아. 대야 돼. 빨리. 준우 씨. karena kondisi apartemen yang udah nggak tolerir lagi buat didiami, Kim Yu pun berniat untuk beranjak ke apartemen milik Junwoo yang terlihat sih nampaknya sedikit lebih aman. 미안해. 거의 다 왔어요. Mereka akhirnya bersiap untuk bertemu di lantai dasar dan merencanakan untuk naik bersama ke lantai 8 milik apartemen Junwoo. Maka aksi merelai kawanan zombie pun 밖에 없어. siap-siap berlangsung. 거기 아무도 없는 거 확실하죠? 잡아먹기건 굶어 죽건 죽는 건데 뭐. 만약 거기가 아니어도 뭐요? 듣고 있어요. Di tengah serbuan mayat hidup, mereka berdua tergopoh untuk sama-sama saling membantu. Namanya juga PDKT. Tentu setiap cowok akan berupaya tampil macho penuh wibawa. Begitupun yang ditampilkan oleh Junwoo di depan pasangannya. Namanya juga jaga gengsi. Di koridor menuju kamar, situasi pun semakin mencekam. Untungnya ada seorang om-om malaikat siang bolong datang membantu mereka dan bukain pintu apartemennya. Di ruang tamu, mereka dijamu makan dan minum. Sungguh, om ini punya banyak cadangan makanan. Namun ternyata di balik kesucian hati si om ini ada maksud dan tujuan yang lain loh. Junwoo dan Kim Yu seketika mengantuk dan tertidur karena makanan mereka telah dicampur antimo dan CTM. Mereka rencananya mau dijadikan hidangan utama buat istrinya yang selama ini lapar terkurung di dalam kamar. 준우 씨. 준우. Dalam situasi tak sadarkan diri, Kim Yu pun akhirnya diseret masuk ke kamar tempat singgasana sang istri bersemedi. Kembali lagi situasi membuat keadaan menjadi gentar. Di saat itu, Junwoo tersadar dan berusaha menolong menyelamatkan nyawa calon pacarnya tersebut. Meski dia pun terjebak dalam situasi yang serba salah di saat itu. Singkat cerita, nasib pun berkata lain. 마음을 한번 살리겠다. Karena suasana seketika hening, si om malah membuka pintu kamar dengan perkiraan kalau istrinya udah kenyang menyantap daging segar di siang itu.
Tahu-taunya, Kim Yoo mendorong zombie tersebut tepat pada saat si Om membuka pintu. Dan terang saja si istri langsung menerkam mangsa yang tak lain adalah suaminya sendiri. Sang suami tak berkutik dan akhirnya pasrah dengan amukan si mata merah yang penuh keroncongan ini. Tak cukup sampai di sana, Kim Yoo pun akhirnya menembak mereka berdua. Tak lama berselang, terdengarlah suara heli penyelamat. Mereka berdua akhirnya bergegas untuk segera ke rooftop dengan segala tantangan yang menghadangnya. Seperti biasa mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong, dan tetap jaga kekompakan layaknya seorang pramuka. Sampailah mereka ke lantai teratas apartemen. Namun malangnya heli berlalu pergi dan tidak berputar kembali. Mereka terjebak, cemas, dan hanya pasrah. Jalan satu-satunya hanyalah menunggu. Serbuan makhluk tak beradab ini membuat pintu berhasil didobrak. Kawanan serigala berkulit manusia ini berbondong bersatu padu membentuk formasi arah-panah yang meluncur cepat tepat ke arah sasaran. Dengan ajaib, heli sang penyelamat muncul dari arah bawah gedung. Seperti biasa ala film action, para marinir terpilih ini akhirnya menembaki kawanan penggigit manusia yang membuat mereka pada berjatuhan gugur dengan begitu mulia satu persatu. Kim Yoo dan Jun Woo berhasil diselamatkan dan mereka akhirnya hidup bahagia dan dikaruniai anak-anak yang ganteng dan cantik. Mereka hidup bahagia selamanya. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe dan berikan kami feedback agar senantiasa kami mampu memberikan konten-konten terbaik, rekomendasi film favorit. Saya Andri pamit undur diri. See you on next video. Ciao, hasta la vista.